Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Buce Matematika. Kali ini saya akan membahas tentang soal asli SNBT tahun 2023. Dan kita akan bahas ini ya. Jadi soal penalaran matematika. Jadi ini soal penalaran matematika ya, adik-adik kelas 12. Ini adalah soal penalaran matematika ya. Penalaran matematika. Oke. Nah, jadi ciri khas penalaran soal matematika itu adalah satu stimulus, ini namanya stimulus, atau satu pernyataan. Ini akan ada 2 sampai 4 soalnya ya. Jadi ini yang diketahui, nanti akan ditanyakan itu sampai 4 soal. Jadi ini soal nomor, untuk soal nomor 1 sampai soal nomor 4 ini ya. Jadi model soalnya seperti ini untuk yang penalaran matematika. Oke, kita bahas teman-teman ya. Untuk yang kelas 12 yang sudah tamat, yang akan mau kuliah di PTN, kita akan bahas ini. Soalnya seperti ini ya, pernyataannya seperti ini, informasi data soal seperti ini. Toko Maju menerima kiriman minyak goreng dari 3 pemasok untuk dijual kembali dengan jadwal sebagai berikut. Oke. Minyak merek A itu jadwal pengirimannya setiap 3 hari sekali. Dan dia dikirimkan 10 liter. Ya. Kemudian minyak merek B itu setiap 4 hari sekali dan dia dikirimkan 15 liter. Kemudian minyak merek C itu setiap X hari sekali dan volumenya 20 liter. Oke. Kemudian informasi yang kita dapatkan di sini adalah pada tanggal 1 April 2023, toko tersebut menerima kiriman minyak goreng A, B, dan C secara bersamaan untuk pertama kalinya. Oke, ini adalah informasi soal yang kita dapatkan. Pertanyaannya apa teman-teman? Nah, lihat pertanyaan adik-adik ya. Nah, ini soal pertamanya. Ya, jika toko A, ini soal nomor 1 ya. Ini adalah informasi soal yang kita dapatkan. Pertanyaan nomor 1 seperti ini. Jika toko Maju akan menerima kiriman minyak goreng merek A, B, dan C pada hari yang sama untuk ke-11 kalinya pada 120 hari setelah 1 April 2023, maka X adalah yang kita tanyakan itu, yang ditanyakan ini X ini ya. Setiap berapa hari sekali minyak goreng merek C itu dikirimkan. Kan? Kalau minyak A kan setiap 3 hari. Kalau minyak B setiap 4 hari sekali. Nah, tapi kalau minyak merek C itu setiap X hari sekali. Itu yang dicari. Perhatikan teman-temannya. Perhatikan adik-adik yang kelas 12 atau yang mau kuliah PTN ya, sorry. Nah, kita lihat di sini. Informasi datanya kita lihat seperti ini ya. Nah, kita sudah ketahui informasi datanya seperti ini. Merek A, B, C, setiap merek A dan B itu setiap 3 hari dan 4 hari sekali. Tetapi merek C yang ditanyakan ya. Setiap berapa hari sekali dia akan dikirimkan. Oke. Nah, kita bahas ya. Banyak pengiriman bersama dalam 120 hari. Oke. Perhatikan. Di sini dia mengatakan bahwa pada hari yang sama, untuk ke-11 kalinya pada 120 hari setelah 1 April 2023. Mereka mengirimkan bersama-sama merek A, B, dan C itu secara bersama-sama ke-11 kalinya pada hari ke-120. Berarti banyak pengiriman dari tanggal 1 April ya, dari tanggal 1 April, dari tanggal 1 April ini sampai 4 bulan ke depan, ini kita anggap ini 120 hari itu 4 bulan ya, sampai 4 hari bulan itu ada 10 kali pengiriman ya. Oke, dari tanggal 1 April sampai 4 bulan ke depan, karena 120 hari itu 4 bulan ke depan itu ada 10 kali. Nah, setelah itu kita cari, ini kan sudah ketemu nih banyak pengiriman dalam waktu 1 April sampai 120 hari ke depannya. Nanti 4 bulan itu ada 10 kali pengiriman. Nah, sekarang kita cari dulu waktu pengiriman minyak A, B, dan C secara bersama-sama. Dalam 4 bulan itu, ya, dalam 4 bulan itu
ada berapa kali pengiriman merek A, B, dan C yang dikirim secara bersama-sama, yaitu ternyata ada 12 hari sekali. Ya, waktu pengiriman merek A, B, dan C secara bersama-sama itu ada 12 hari sekali. Nah, kemudian jadwal pengiriman A, B, dan C masing-masing nih kan, kalau merek minyak A itu dikirim 3 hari sekali. Kalau B itu 4 hari sekali. Nah, tetapi kalau C itu dikirim berapa hari sekali? Nah, ini kita cari kan. Nah, karena kita sudah ketemu ini 12 hari sekali. Ini KPK-nya ini. Nanti kita cari KPK-nya ini. KPK. Nah, karena udah ketemu tadi. Nah, jadwal pengiriman bersama setiap 12 hari sekali. Sehingga nilai X adalah bilangan yang memenuhi KPK 12 bersama dengan 3 dan 4. KPK dari 12 dipenuhi oleh bilangan 3, 4, dan 6. Sehingga nilai X adalah 6. Sehingga ini X adalah 6 hari sekali. Oke, kita cek ya. Nah, sebenarnya kita bisa cek satu persatu ini jawabannya. Apakah 5, 6, 7, 8, 9. Tetapi yang paling pas itu adalah logikanya adalah 6. Kenapa? Kita harus cari KPK dari 3, 4, dan 6. Nah, KPK ini kan 3. KPK ini 3, ini 2 pangkat 2. Kalau yang ini 2 kali 3. KPK itu apa? KPK itu adalah kita cari pangkat terbesar ini, pangkat terbesar 2 pangkat 2 kali, kemudian kita kalikan dengan, ingat ya KPK itu kalau ada yang sama ambil pangkat terbesar. Ini 3 dengan 3, kita ambil 3 aja. Nah, berarti ini 4 kali 3 12. Oh benar ya, kita harus mencari agar KPK-nya itu 12 ya, sehingga jawaban tepat adalah 3, 4, 6. Sehingga KPK dari 3, 4, 6 itu adalah 12. Oke, misalkan gini ya. Tentukan KPK. Kita harus mengulang KPK nih misalkan. Tentukan KPK dari misalkan 9, 12 dan misalkan 9, 12 dan berapa ya? 16 misalkan. Ya. Carilah KPK dari 9, 12 dan 16. Ingat, 9 itu 3 pangkat 2. 12 itu kan berapa? 2 kali 2 kali 3 ya kan, kita menggunakan pohon faktor. Masih ingat kan pohon faktor kayak gini ya, 12 sama dengan 2 kan 6, 6 bagi 2 kan ya, sehingga 12 itu adalah 2 pangkat 2 kali 3, sehingga 22 kali 3. 16 itu kan 16 berarti 2 pangkat 4. Nah, sehingga KPK ini bisa ditemukan, ini KPK sama dengan 3 pangkat 2 dengan 3 kita ambil pangkat besar, 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2 dengan 2 pangkat 4 kita ambil yang paling besar, 2 pangkat 4. Sehingga KPK-nya adalah 3 pangkat 2 kali 2 pangkat 4. Seperti itu ya. Jadi kita ini konsepnya menggunakan konsep KPK ya. Nah, jadi ini konsep KPK. Sehingga adik-adik harus mempelajari ulang tentang KPK pada kelas SD ya, atau SMP ada kayaknya ya. Nah, sehingga ini adalah konsep dari KPK. Oke, sehingga jawabannya nomor 1 ini adalah. Oke, kita lanjut. Nah, kita bahas nomor 2. Nah, ingat ya, adik-adik kelas 12, adik-adik yang akan tes penerapan matematika SNBT 23, jawaban pada soal berikut sebelumnya itu akan nyambung, akan berfungsi atau akan berkesinambungan dengan soal berikutnya. Ya, sehingga kalau nomor 1 aja tidak bisa, otomatis nomor 2, 3, dan 4 tuh kemungkinan kita kesulitan ya, sehingga adik-adik kalau ingin menjawab nomor 1 menjawab soal penerapan matematika, usahakan nomor 1 itu benar, nanti nomor 2 benar, nomor 3 benar, dan seterusnya ya. Jadi kalau salah nomor 1 aja salah ya, kemungkinan nomor berikutnya kita akan kesulitan. Oke, nomor 2 ya. Volume minyak goreng merek A dan B yang diterima toko maju pada bulan April 2003 adalah sebanyak berapa liter? Oke, di sini ditanyakan volume minyak goreng merek A dan B yang diterima toko maju pada bulan April 2023. Nah, di sini ditanyakan adalah merek A dan merek B berapa selama bulan April. Oke, kita cek ya. Nah, kita lihat nih jawabannya. Diketahui bahwa jadwal pengiriman minyak goreng merek A dan B masing-masing setiap 3 hari dan 4 hari sekali, ya kan? Tadi merek A itu setiap 3 hari sekali. Ini tetap informasi data itu kita gunakan.
Pengiriman bersama untuk pertama kali terjadi pada tanggal 1 April. Nah, kita katakan merek A dan B itu dikirim bersama-sama pada tanggal 1 April 2023. Nah, selama April itu berapa banyak volume minyak A dan B yang dikirim? Oke, kita bahas. Nah, perhatikan teman-teman. Saya bikinkan data seperti ini tabelnya. Oke. Ini nomor 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kita bikin aja nomor 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini banyak pengiriman ya. Ini pengiriman ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, ke 5, ke 6 dan seterusnya. Banyak pengiriman ini. Ini merek A, merek B. Ya, ini tanggal ya. Ini kan tanggal 1 itu, ini tanggal bersamaan kan tanggal 1 nih. Ini tanggal 1 nih, tanggal 1 April. Ini tanggal 1 April. Dia merek A dan B itu dikirim bersamaan, ini berarti tanggal 1, ini tanggal 1. Nah, karena merek A itu dikirim setiap 3 hari sekali, maka akan dikirim lagi tanggal 4, tanggal 7, tanggal 10, tanggal 13, dan seterusnya sampai tanggal 28. Berarti ini kelipatan 3 aja nih teman-temannya. Ini 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 sampai plus 28. Kenapa sampai tanggal 28? Karena bulan April itu banyaknya ini, bulan April itu sebanyak 30 hari. Ya. Jadi April itu sebanyak 30 hari ya. April itu sebanyak 30 hari ya. Sehingga sampai tanggal 28 saja dia akan menerima kiriman merek A. Ya. Nah, seperti ini, berarti ini kelipatan 3 aja sampai tanggal 28. Nah, bagaimana kalau yang merek B? Karena merek B itu dikirim setiap 4 hari sekali, maka ini kan tanggal 1 udah dikirim bersama-samaan. Ya, maka dia akan kelipatan 4. Mati merek B itu akan dikirim lagi pada tanggal 5, 9, 13, 17 dan seterusnya. Ini kelipatan 4 aja, plus 4 plus 4 plus 4 sampai tanggal 29 April. Kenapa nggak 32? Karena banyak April itu kan 30 hari. Jadi sampai tanggal 30. Oh, berarti merek B itu sampai dikirimnya sampai tanggal 29 April, seperti itu teman-teman ya. Nah, dari data bulan April ini kita akan dapat bahwa merek A itu dikirim sebanyak 10 kali dan merek B itu dikirim sebanyak 8 kali, ya kan? Seperti itu. Nah, hingga seperti ini. Ya, kan gini. Nah, kan sebanyak 10 kali nih. Nah, dari data yang awal tadi, bahwa merek A itu setiap 3 hari sekali, berarti plus 33 plus 33 sampai tanggal 28. Merek B itu setiap 4 hari sekali, berarti 1 plus 4 plus 4 sampai tanggal 29 April. Nah, volume pengirimannya itu adalah 10 dan 15. Sehingga kita bisa cari banyak volume A, volume merek A, volume merek A. Kalau merek A itu berapa kali dikirim? 28 kali. 28 dikali berapa liter? 10 liter. Ya, berarti 280 liter. Kalau volume B, merek B ya, ada berapa kali dikirim? Ada 8 kali dikali 15 liter, karena dikirim 15 liter. Apa 15 berapa? Ini simpan 0 ya. 40 itu 120 ya kan? Ya. Nah, sehingga total semuanya ini kita jumlahkan saja ya. Volume A 28 kali salah. Kenapa saya tulis 28? Ini salah 28. Volume A berapa kali pengiriman? 10 kali ya. 10 kali. Dikali volume B berapa liter dikirim? 10 ya. Berarti ini 100. Kemudian volume B dikirim berapa kali? 8 kali. 8 dikali dikirimannya 15. Berarti ini 120. Berarti jawabannya adalah 220 liter. Sehingga banyak volume minyak A dan B dikirim selama bulan April itu adalah 220 kali. Ya, sorry saya kalikan ini tadi. Bukan. Dikalikan berapa kali pengiriman ya. Jadi merek A itu dikirim sebanyak 10 kali selama bulan April, kemudian merek B itu dikirim sebanyak 8 kali selama bulan April, tinggal dikalikan volume liternya. Jadi jawabannya adalah 10 kali 10 kan 100, 8 kali 15 120, sehingga kita jumlahkan adalah 220
liter semuanya. Oke, paham teman-teman ya? Paham adik-adik? Jadi penalaran matematika ini ya cukup lumayan sulit kalau tidak paham ya. Saya harus memikirkannya sampai teliti baru saya bisa menjawab soal seperti ini. Oke, nah, kita lanjutkan teman-teman. Kita lanjutkan adik-adik kelas yang ingin masuk PTN ya. Ini soal SNBT 2023. Jangan lupa untuk subscribe ya, untuk mendukung channel YouTube Bucin Matematika. Terlanjut. Nah, nomor 3 ini. Tetap ya kita menggunakan data yang tadi itu. Tetap kita menggunakan data yang tadi. Artinya informasi data yang pertama itu, jadi satu pernyataan atau satu informasi itu bisa dibikin 4 soal. Kalau nomor 1 ini sampai 4 soal ya. Luar biasa soalnya ini. Ya. Oke, lanjut nomor 3. Jumlah hari toko maju tidak menerima satupun kiriman minyak goreng ataupun B pada bulan April. Oke, perhatikan di sini. Jumlah hari toko maju tidak menerima. Oke, tidak menerima satupun kiriman minyak goreng A atau minyak goreng B pada bulan April 2003. Oke, kita bahas. Nah, saya kasih soal seperti data yang tadi. Kan tadi kita udah ketahui bahwa merek A dan merek B itu dikirim pada tanggal 1 April 2003 secara bersamaan. Kemudian merek A itu setiap 3 hari dikirim sampai tanggal 28 April. Kemudian merek B itu dikirim setiap 4 hari sekali sampai tanggal 29 April. Nah, berapa banyak hari yang tidak diterima minyak goreng A atau minyak goreng B? Kan ini berapa hari nih? Kalau ini kan ini sudah 10 hari diterima merek A. Ini ini sudah 8 hari diterima merek B. Berarti merek A dan merek itu sudah 18 hari sudah diterima, gitu kan? Nah, tetapi ditanyakan di sini adalah tidak menerima satupun kiriman minyak goreng A atau minyak goreng B. Nah, seperti ini kita lihat. Nah, kita lihat, kita bikin datanya seperti ini, oke? Nah, ini adalah minggu pertama, tanggal 1 sampai tanggal 7. Tanggal 1 itu ya dikirim secara bersamaan. Ini minyak goreng A dan minyak goreng B dikirim secara bersamaan. Kemudian pada tanggal 4 berarti minyak goreng A yang dikirim. Kenapa? Karena dikirim setiap 3 hari sekali. Kemudian tanggal 5 dikirim minyak goreng B. Oh, ini tanggal 5. Tinggal yang masukkan aja ini. Oh, berarti tanggal 2 dan tanggal 3 itu tidak dikirim minyak goreng A atau minyak goreng B. Nah, 4 dan 5 dikirim, tanggal 4 dikirim minyak goreng A, tanggal 5 dikirim minyak goreng B. Tanggal 6 tidak dikirim. Tanggal 7 dikirim. Jadi kita aja data aja pakai yang ini. Nah, kan ini datanya seperti ini ya. Kita gunakan data ini seperti ini. Kemudian tanggal 8 tidak dikirim, 9, 10 berarti kelipatan 3 dan kelipatan 4. Ya, kelipatan 3 dan kelipatan 4 itu pasti ada minyak goreng A dan minyak B. Nah, tanggal 13 itu dikirim minyak goreng A dan minyak goreng B. Kenapa? Karena KPK-nya 12, berarti 1 tambah 12 kan 13. KPK-nya, oh berarti dikirim itu tanggal 13 itu dikirim minyak goreng A dan minyak goreng B. Ini bukan kelipatan 3, bukan kelipatan 4. Nah, seperti itu ya. Berarti kita harus cari ini. Yang strip-strip ini berarti tidak dikirim. Ya, nah, seperti itu ya. Jadi sampai tanggal 30 April, ingat kenapa? April itu sampai 30 ya. 30 hari berarti tanggal 30 April tidak dikirim. Sampai di sini ya. Jangan 31 ya. Karena April itu sampai 30. Nah, dari sini kita akan ketahui bahwa minyak goreng A ataupun minyak goreng B tidak dikirim berapa hari? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 hari yang tidak dikirim. Ya, baik minyak goreng A ataupun minyak goreng B. Oke, baik adik-adik paham ya? Insyaallah paham ya? Karena soal penalaran matematika merupakan soal model baru yang digunakan pada tahun 2003 untuk tes masuk PTN. Dan luar biasa ini model soal sisa seperti itu. Oke, lanjut nomor 4. Tetap datanya kita gunakan yang tadi. Nah, tetap kita gunakan data yang tadi. Soal nomor 4. Mulai 1 Mei 2023, volume minyak goreng merek A ditambah menjadi 15 liter pada setiap kali pengiriman. Nah, ingat ya, mulai tanggal 1 Mei 2023, volume minyak goreng merek A ditambah menjadi 15 liter pada setiap kali pengiriman. Selisih volume minyak goreng merek A yang diterima toko maju bulan Mei dan April
adalah berapa liter. Nah, gitu. Oke. Di sini kita ketahui bahwa kita gunakan data yang tadi. Karena nyambung terus datanya ya. Dari nomor 1 sampai nomor 4. Oke. Merek A. Oke, perhatikan merek A ini. Ini merek A ya. Ini merek A. Ini merek A. Pada bulan April dikirim sebanyak 10 kali. Ini kan merek A. Nah, merek A dikirim sebanyak 10 kali. Sekarang ditanyakan bulan Mei. Nah, ini bulan April nih. Ini bulan April ya, ini bulan April. Sekarang bulan Mei-nya berapa? Oke, sorry. Sekarang bulan Mei-nya berapa? Nah, karena bulan Mei berarti kalau bulan Mei itu kan sampai tanggal 31. Ya kan? Ya? Nah, ini kalau bulan April, ini kan bulan April. Bulan April itu dikirim sebanyak 10 kali pengiriman. Ya kan? Pengiriman. Kalau bulan Mei itu, kalau bulan Mei dikirim sebanyak 11 kali pengiriman. Nah, 11 kali pengiriman. Kenapa? Karena bulan Mei itu dari tanggal 1 sampai 31 Mei. Jadi ada 11 kali pengiriman. Ya. Nah, kita ketahui bahwa merek A itu dikirim 10 liter, ya kan? Nah, sehingga tinggal kalau bulan April itu volumenya adalah, tinggal kalikan aja 10 kali 10 liter berarti 100. Bulan Mei itu, karena bulan Mei itu ada 11 kali pengiriman, 11 dikali, ada berapa liter dikirim ke bulan Mei? Ada 15 liter, 15. Nah, berarti 165. Sehingga selisihnya adalah, tinggal dikurangi aja, 165 dikurangi 100. Berarti jawabannya adalah 65 liter. Oke, paham ya? Insya Allah paham adik-adik ya. Luar biasa soal ini. Mantap. Ya, jadi ini ada soal nomor 1 penal matematika, 1 model soal, perhatikan nih. Kita lihat. Ini soalnya kan? Ini soalnya. Jadi soalnya ini satu informasi data soal seperti ini, satu data aja, satu data bisa dibikin 4 soal. Luar biasa. Dan kalau kalian salah nomor 1, otomatis nomor 2, nomor 3, nomor 4 akan kesulitan. Sehingga kalian harus benar-benar paham betul nomor 1 jawabannya harus benar, kemudian lanjut nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ya. Oke, lanjut. Kita lanjutkan saja untuk nomor berikutnya. Untuk data yang kedua. Ya. Soal nomor 5 sampai nomor 8, perhatikan pernyataan berikut. Nah, ini dikasih pernyataan. Ternyata 5, 6, 7, 8, 4 soal. Oke. Ternyata satu pernyataan ini bisa dibuat menjadi 4 soal. Satu pernyataan ini yang kecil ini, yang sedikit ini bisa dibikin 4 soal. Kalian harus menjawab 4 soal. Nah, kita perhatikan apa namanya? Kita perhatikan sebuah ruang pertemuan dengan ukuran luas 216. Oke ya. 216. Ukurannya 216 dan tingginya 5 meter. Oke, dan tinggi 5 meter. Memiliki 4 dinding yang dipasang panel kayu utuh. Oke. Memiliki tinggi 5 meter dan lebar 60 cm. Oke. Kita anggaplah ini ruangannya itu berbentuk kubus ya, balok ya. Misalkan ini ruangannya ya. Nah, ini ruangannya, kita anggap seperti ini, kita ilustrasikan dulu. Kan gini, ini luasnya ini ada, luasnya 216, tingginya ini 5 meter. Kemudian akan dipasang panel ya, akan dipasang panel kayu. Di sini panel kayu, dipasang kayu, panel kayu. Nah, ini tingginya sama, ini 5. Kemudian ini lebarnya ini 60 cm itu maksudnya ya. Ini 60 cm ya. Jadi ini 60 cm juga ya ini. Jadi ini 60 cm, 60 cm, 60 cm. 4 dinding semuanya itu akan dipasang panel kayu semuanya gitu. Atau stiker lah kalau kita bahasa kita itu ya. Nah, ini lebarnya 60. Nah, ada berapa? Ini ya menjadi informasi awalnya. Oke, kita bahas. Perhatikan. Jika lebar ruang tersebut antara 5 dan 7. Oke, ya.
jika lebar ruangan tersebut antara 5 dan 7 cm dengan harga satu panel kayu 100.000, uang yang perlu disediakan untuk membeli panel adalah luar biasa. Nah, kita kembali. Ini lebarnya itu antara lebarnya antara 5 sampai 7 meter ya. Oke, kita bahas kayu harga satu panel kayu itu 100.000, uang yang diperlukan adalah berapa untuk oke, kita bahas. Nah, kita harus tahu dulu, kita harus lihat datanya ya. Kita rangkum datanya dulu. Diketahui ukuran luas ruang pertemuan itu 216 meter kuadrat dan tinggi ruangan itu 5 meter ya. Disyaratkan lebar antara 5 meter dan 7 meter, berarti antara 5 sampai 7 meter ya lebar ruangan itu. Selain itu, pada soal terdapat keterangan 4 dinding akan dipasangi panel kayu itu. 4 dinding akan dipasang. Pembahasan bahas. Disyaratkan lebar antara 5 dan 7 meter, berarti antara 5 sampai 7 meter, kemudian dipasang panel kayu. Ya, panel kayu itu artinya tidak ada sekatnya. Ini misalkan dindingnya ini ya. Berarti ini panelnya, ini panelnya, ini panelnya, ini panelnya. Artinya apa? Ini tidak ada sekat antara panel 1 dengan panel 2, itu maksudnya. Oke, kita bahas. Nah, panel kayu memiliki ukuran tinggi 5 meter dan lebar 60 cm. Oke. Ini kan panel kayunya ini tingginya 5 meter. Lebarnya ini adalah 60 cm. Ini 60 cm. Ya, itu maksudnya. Artinya lebar ruangan tersebut harus merupakan kelipatan 60 cm. Nah, berarti ini harus kelipatan 60 cm lebarnya ini nanti 60 cm. 60 cm itu sama 0,6 meter. Lebar ruangan yang berada antara rentang 5 dan 7 meter serta merupakan kelipatan 0,6 adalah 5,4, 6,0 dan 6,6. Oke. Berarti maksudnya ini adalah 5 sampai 7 yang merupakan kelipatan 6. Nah, kelipatan 0,6 ya, kelipatan 0,6 yang bisa bagi 0,6. Antara 5 sampai 7 yang bisa dibagi oleh 0,6 itu maksudnya berarti adalah 5,4, 6,0 dan 6,6. 5,4 bisa bagi 0,6, 6,0 bisa bagi 0,6, 6,6 bisa 0,6. Itu maksudnya ya. Jadi lebarnya itu antara 5,4 atau 6,0 atau 6,6. Ini 5 sampai 7. Pak Guru, kenapa enggak 7,1? Tidak mungkin. Kenapa? Karena syaratnya 5 sampai 7 meter. Atau kenapa enggak 6,9, Pak Guru? Enggak bisa. Kenapa? Karena enggak bisa 6,9 itu enggak bisa dibagi 6. Itu maksudnya. Enggak bisa dibagi 0,6. Ya. Jadi dia harus kelipatan 6. Jadi kelipatan 6 antara 5 sampai 7 itu adalah 5,4, 6,0 atau 6,6. Ini bisa dibagi 0,6. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi kalau kita gunakan tadi data yang tadi 5,4 yang ini kita gunakan tadi ini 5,4, ini lebarnya 6,0 dan tinggi lebarnya juga 6,6. Jadi kita gunakan di sini. Misalkan lebarnya 5,4, maka panjangnya itu kan 40 kan. Luas itu kan panjang kayak lebar ya. Nah, untuk mencari panjang itu kan luas dibagi lebar. Itu maksudnya. Ya, luas dibagi lebar. Nah, dari sana kita ketahui kalau lebarnya 5,4 berarti 216 bagi 5,4 itu 40 ya. Kalau lebarnya 6,0 atau 6 aja maka panjangnya itu 216 bagi 6 itu 36 ya. Kalau lebarnya 6,6 ternyata panjang itu 32,48 dan sekian. Nah, di antara data-data berikut manakah yang memenuhi? Yang bisa bagi 6 juga, yang bisa bagi 0,6. Ternyata di antara data ini yang paling memungkinkan. Ya, jawabannya adalah 36. Jadi dari data-data ini kemungkinannya adalah lebarnya 6,0 atau panjangnya itu adalah 36. Itu data yang paling mungkin. Kenapa enggak ini tidak memenuhi, ini juga tidak memenuhi. Kenapa? Karena ini bukan kelipatan 0,6. Kita ambil yang kelipatan 0,6. Berarti 36, berarti lebarnya 6, panjangnya 36. Oke, kita lanjut. Nah, seperti ini. Maka kalau kan tadi ini kan kita pasang
terpasang panel kayu, panel kayu, panel kayu nih ya, semuanya ada 4 nih ya. Nah, terpasang panel kayu, panel kayu, panel kayu, semuanya terpasang. Nah, kan apa pertanyaannya tadi ya? Sorry, apa pertanyaannya tadi? Oh, ditanya, berapa uang ya? Berapa uang yang perlu disediakan untuk membeli panel? Oke, berapa uang? Oke, ditanyakan berapa uangnya ya. Nah, perhatikan, kita harus tahu dulu apa namanya? Kita harus cari banyak panel. Banyak panel, banyak panel. Nah, banyak panel berarti ini kan ada 4 ini ya. Ada 4 apa namanya? Ada 4 dinding ya. Dindingnya ini sama dengan dinding ini, berarti ya dindingnya ini sama dengan dindingnya ini ya. Dinding ini berarti bentuk balok deh ini, berarti 2 dikali ya. Karena banyak dinding itu 2, ini 2 kali kita bagi 6 ya. Nah, ini lebarnya 6 dibagi 0,6 ditambah 36 dibagi 0,6. Nah, gitu ya. 2 kali. Dari mana dapat 0,6? Kan lebarnya itu kan 0, kan lebar panel kan? Lebar panel itu tadi lebar panel itu kan 60 cm. Berarti ini sekitar 0,6. Bukan sekitar, berarti 0,6 ya. Nah, jadi kita harus bagi 0,6. Kita mencari banyak panel nih. Ya. Berarti ini 6 bagi 6 itu kan 1. Berarti ini 10 ditambah ya. 36 bagi 6 itu 60. Nah, berarti ini adalah 2 dikali 70. Itu berarti 140 panel. Oke ya. Banyak panelnya itu, banyak panel kayu itu di sini semua ruangan itu adalah 140.000. Nah, biaya. Nah, sekarang kita cari biaya. Satu panel itu harganya 100.000. 100.000 kita kalikan dengan banyak panel 140. Ya. 1 kali 14 14. Berapa nolnya? 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Nah, inilah jawabannya, sekitar 14 juta. Berarti jawabannya adalah 14 juta rupiah. Ya. Berarti biaya panel seluruh kayu adalah 14 juta rupiah. Coba kita cek apakah ada jawabannya. Iya, A ya. Jawabannya adalah ya. Pembahasannya seperti ini. Kalian bisa skip ya. Oke, lanjut. Nah, nomor 6. Klik pada kolom yang sesuai untuk setiap pernyataan berikut. Nih pernyataannya. Lantai ruang pertemuan berukuran 5 kali 36. Ini tidak mungkin. Kita ketahui bahwa luas ruang itu adalah 216. Sehingga kita harus cari ini. Ya, jawabannya kalau 5 kali 36 itu kan 180. Berarti bukan, ini 180, sedangkan ini 180 ya, sedangkan luasnya 216 berarti tidak mungkin. 6 kali 30 ini juga tidak mungkin. Nah, jawabannya tidak mungkin ya. Jadi dia harus 216. Ini juga tidak mungkin, akhirannya 2 ya. Jadi nanti kalau di soal SNMPT tinggal kalian klik, oh ini tidak, kalau dia mungkin kalian jawab mungkin. Kalau jawabannya ini kan panjang ke lebar 216 berarti kalian klik ini ya. Tapi karena jawaban tidak mungkin, kalian klik yang ini aja. Ini jawabannya adalah tidak mungkin. Oke, jadi apa yang jadi kesimpulan ini adik-adik ya? Kalian harus bisa menjawab soal nomor 1, bisa lanjut nomor 2 gitu ya. Jadi saling menyambung, ini saling keterkaitan antara nomor 1, 2, 3, dan 4 dan seterusnya. Jadi satu pernyataan itu bisa dibikin sampai 4 soal. Oke, lanjut. Nah, nomor 7, mantap. Jika akan ditempatkan panggung dengan ukuran 5 kali 4 meter yang menempel di tengah suatu dinding, lihat gambar, lebar minimum ruang tersebut adalah ruang tersebut. Oke, lebar minimumnya ini berapa? Lebar minimum ini ditanyakan minimum ya, lebar minimumnya. Ditanyakan lebar minimum. Ya, apakah 5, 5,4, 6, 6,7, 7,2. Ini pasti salah, 7,2 pasti salah.
Kenapa? Karena kan lebarnya 5 sampai 7 sesuai data 5 sampai 7. Ini berarti salah, tidak mungkin. Itu maksudnya ya. Oke, kita bahas. Nah, panggung memiliki ukuran 5 meter sehingga lebar minimum ruang tersebut harus lebih besar dari 5. Ya kan? Kan tanyakan lebar minimum. Jadi 5 sekian. 5 sampai 7 kan? 7,2 tidak mungkin. Ya, ini kan panggung ini. Ini berapa? Ini tanyakan tetap ini tanyakan berapa lebar panggung. Perlu diperhatikan bahwa panel kayu yang terpasang merupakan panel kayu utuh dengan lebar 60 cm. Tadi data yang tadi kan panel kayu itu 60 cm. Jadi nyambung data yang tadi itu berarti sekitar 0,6 meter. Bukan sekitar tapi pas ya 60 cm diubah ke meter tuh kan 60 bagi 100 0,6. Artinya lebar ruangan harus merupakan bilangan dengan kelipatan 0,6. Jadi bilangan di atas 5 merupakan kelipatan 0,6 meter. Yang paling mendekati 5 meter adalah 5,4. Berarti jawabannya tadi itu adalah 5,4. Gampang sekali. Kita cari antara 5 sampai 7 yang kelipatan 0,6 yang bisa dibagi oleh 0,6. Tetapi minimum katanya ini berarti yang paling tepat di sini 5,4. Bukan 6,6 ini kan maksimum ya. Ditanyakan lebar minimum. Sehingga jawabannya adalah 5,4. Oke, lanjut nomor 8. Wow. Pintu ruang tersebut terdiri dari 2 panel dengan tinggi 5 meter yang bisa terbuka keluar. Pintu tersebut ditempeli stiker berwarna abu-abu dan putih yang masing-masing berukuran 10 cm dan 10 cm berselang-seling dengan pola seperti pada gambar di bawah. Jika harga stiker berwarna abu-abu adalah 3.000 per buah dan stiker berwarna putih 2.500 per buah, harga semua stiker adalah oke. Apakah A1 juta, 1.260 dan seterusnya berapa ya? Harga stiker semuanya. Nah, di sini yang ini abu-abu ini abu-abu, ini putih ya. Oke. Kemudian harga abu-abu itu stikernya 3.000, kemudian harga yang putih harganya 2.500. Ini pintu loh. Ini pintunya, ini pintu ya. Nah, ini tinggi pintu itu adalah 5 meter. Nah, kita harus tahu dia. Dan ini stiker itu 10 kali 10. Nah, ini kan 10 cm. 10 cm. Oke, kita bahas ya. Ditanyakan harga semua itu. Nah, kita bahas. Pintu ruang tersebut terdiri dari 2 panel. Dan sebuah panel memiliki ukuran lebar 60 cm. Oke. Nah, 2 ya. Pintu itu terdiri 2 panel. Nah kan artinya bolak-balik pintu itu kan. Yang dipasang stiker itu 2 ya, bolak-balik. Sehingga lebar pintu tersebut adalah 2 kali 60. Terus 20. Oh, 2 panel ya. Nah, pokoknya pintu ruang tersebut terdiri 2 panel. Coba kita lihat. Oh iya, 2 panel ya. Nah, ini kan 2 panel ya. Oke ya. Bahas. Nah, 2 panel. Dan sebuah panel memiliki ukuran lebar 60 cm. Sehingga lebar pintu tersebut adalah 2 kali 60 cm 120 cm. Dan diketahui bahwa tinggi pintu adalah 5 meter. Yang tadi kan ini kan pintu itu tingginya 5 meter. Nah, kita ubah ke dalam sentimeter berarti 500 cm, tinggal kalikan aja. Itu 120 kali 500 berarti 60.000 cm. Oke, yang sudah kita ketahui sebagiannya. Oke, lanjut. Nah, di sini pintunya itu berselang-seling abu dan putih. Kita harus cari tahu dulu berapa banyak abu, berapa banyak putih. Ternyata banyak abu itu 2, 4, 6, 8. Ada banyak abu itu, pintu abu stiker warna abu itu 8. Kemudian stiker warna putih itu 7, ya kan? Nah, sehingga kita harus cari dulu. Nah, kita kan diperoleh luas pintu warna abu-abu adalah 32 cm dan luas pintu dengan stiker adalah 28. Kita dulu. Kita cari dulu. Nah, diperoleh luas pintu dan stiker warna abu-abu. Nah, dari mana 32.000? Stop dulu. Kita harus cari dulu. Nah, cari dulu 32.000.
32.000. Ketahui bahwa pintu adalah 5 meter, maka luas pintu sama dengan luas pintu. Nah, di sini kita harus tahu nih. Kalau kita cek nih ya, berapa banyak stiker abu-abu ya? Stiker abu-abu, kita cari dulu stiker abu-abu. Ada berapa banyak stiker abu-abu? Ada 8 ya, 8 per ya. Ada berapa banyak stiker semuanya satu pintunya? Ada 15 ya, 8 per 15 dikali 60.000. Nah, dari sini dia. Oke. 8 per 15 kali 8 per 5 kali 60.000. Kita oret-oret 60.000 bagi 15. 4.000 kali ini kita bagi nih 60.000 bagi 15 itu 4.000 ya. 8 kali 4.000 32.000. Oke ya. Jadi stiker abu-abu ini luasnya 32.000. Nah, sekarang stiker putih. Nah, stiker putih. Ada berapa banyak stiker putih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 per banyak stiker semuanya ini ada 15 kali luas pintu semuanya 60.000 ya. Ini 4.000. Berarti 28.000. Nah, oke. Nah, dari sini kita ketahui bahwa stiker abu-abu itu luasnya 32.000 cm², kemudian stiker putih itu luasnya 28.000. Oke. Lanjutkan. Diperoleh luas pintu dengan stiker warna abu-abu 32.000 cm ya, tadi sudah saya hitung, dan luas pintu dengan stiker warna putih itu 28.000. Diketahui bahwa stiker memiliki ukuran 10 kali 10 cm. Sorry, ini salah nih, 10 kali 10 cm ya. Maka luas satu buah stiker adalah 100 cm. Oke, 10 kali 10. Berarti satu stiker yang kecil yang ditempel itu kan sisi kali sisi ya, 100 cm. Selanjutnya banyak stiker warna abu-abu dan banyak stiker warna putih. Oke, kita harus cari dulu stiker warna abu-abu dan stiker warna putih ya. Kita cari. Nah, banyak stiker warna abu-abu tadi 32.000 kan luas luas stiker abu-abu 32.000 cm dibagi luas stiker ya, luas stiker itu 100 cm, berarti tinggal 320 buah ya. Berarti banyak stiker abu-abu itu 320 buah. Begitu juga stiker putih luasnya 28.000 tadi 28.000 dibagi luas stiker 100 berarti 280 buah. Oke. Nah, dari sini kita akan tahu nanti. Nah, oke. Nah, diperoleh hasil banyak stiker warna abu-abu adalah 320 buah dan banyak stiker warna putih adalah 280 buah. Diketahui bahwa harga stiker warna abu-abu tadi 3.000, sedangkan warna putih itu adalah 2.500. Maka harga semua stiker adalah kalikan aja 320 yang warna abu-abu kali 3.000 ditambah kemudian yang warna putih itu 280 kali 290. Jadi tinggal jumlahkan, jawabannya adalah 1.690.000. Luar biasa ya. Soal penalaran matematika model seperti ini perlu banyak latihan adik-adik ya. Jadi soalnya itu saling berkesinambungan. Satu pernyataan bisa dibuat menjadi 4 soal. Luar biasa ya. Oke, insya Allah kita lanjutkan part keduanya. Karena kalau terlalu panjang videonya nanti bisa bosan atau malahan makin pusing ya. Kenapa? Karena satu soal aja itu luar biasa. Satu pernyataan aja sampai 4 soal kita bikin ya. Oke, jangan lupa subscribe teman-teman ya. Ada juga di YouTube Buci Matematika. Ya, di subscribe ya. Jangan lupa di Buci Matematika juga ada TikToknya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.